Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin. Pagi hari ini kita akan membahas tentang esensi pendidikan. Seringkali ada pemahaman yang kurang tepat di kalangan para pendidik, juga para orang tua. Hari Jumat yang lalu, hampir sebagian besar sekolah itu diisi dengan sebuah kegiatan rutin akhir semester, yaitu pembagian buku laporan pendidikan atau namanya buku rapot. Ketika orang tua dipanggil ke sekolah dan kemudian bertemu dengan wali kelasnya masing-masing, maka yang terucap dari mereka adalah menanyakan sejauh mana nilai yang didapat oleh anaknya, berapa peringkatnya. Itu yang selalu terucap di awal pertemuan dengan orang tua. Dan sedikit sekali yang menanyakan tentang sejauh mana sikap perilaku anaknya di sekolah. Dan hampir jarang tidak ada yang menanyakan bagaimana ibadah anaknya ketika di sekolah. Nah, dari pertanyaan apa yang disampaikan oleh orang tua siswa itu, bahwa anaknya dipandang berhasil, sukses apabila anak itu meraih nilai rapot yang bagus dengan peringkat yang bagus. Itu dinyatakan anaknya berhasil. Tapi manakala mereka tidak punya nilai yang baik atau peringkatnya yang kurang baik, dipandang siswanya atau anaknya itu belum berhasil meraih pendidikan di sekolah itu. Berarti itu pada dasarnya orang tua mengukur pendidikan itu pada wilayah tataran kognitif semata. Jadi ketika nilainya bagus dipandang berhasil, ketika nilainya kurang baik maka dipandang tidak berhasil. Inilah yang mesti kita luruskan dalam cara berpikir kita semua. Cara berpikir para pendidik juga itu hampir punya cara pandang yang sama gitu. Padahal di dalam pendidikan itu ada 3 ranah yang harus kita bangun. 3 ranah yang harus kita bentuk dalam jiwa anak didik kita. Tidak sekedar aspek kognitifnya saja, tidak sekedar aspek intelektualnya saja, tetapi kita pun harus membangun sikap, akhlak, adab yang baik dalam anak didik kita. Dan juga yang terpenting dari itu adalah bagaimana sejauh mana anak itu punya keterampilan, punya skill dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau anak baru sampai pada pemahaman saja, intelektualnya tinggi, tetapi kalau mereka tidak punya sikap yang baik, adab yang baik, kemudian tidak punya kemampuan untuk mengamalkan agama dalam kehidupannya, beribadah dengan baik, itu dipandang
hasil yang tidak seimbang. Mestinya ketika orang tua datang ke sekolah menanyakan tiga-tiganya. Sejauh mana intelektual anaknya, sejauh mana kemampuan berpikir anak-anaknya, diukur dengan nilai-nilai kognitif tadi. Juga tanyakan pula bagaimana sikap anaknya di sekolah. Apakah dia berakhlak yang baik, bersikap yang baik, punya adab yang baik, dia hormat, dia taat, disiplin, dia jujur, itu standar-standar sikap yang baik. Kemudian juga yang ketiga, ini yang paling penting adalah sejauh mana anak itu mengamalkan agama dalam kehidupannya. Tanyakan kepada gurunya sejauh mana anak saya di sekolah itu ibadahnya baik, sholatnya baik, disiplin di awal waktu, dengan gerakan yang baik, dengan bacaan yang baik. Dia melakukannya secara rutin di sekolah 2 waktu, dikerjakan duhur asar, dan juga di rumah yang 3 waktu dikerjakan juga. Nah, kalau itu semua sudah ada jawaban dari pihak guru, tiga-tiganya terpenuhi dengan baik, wilayah atau ranah intelektualnya juga baik, kemudian sikapnya juga baik, kemudian anak juga mampu beribadah dengan baik, disiplin, rutin, dengan bacaan yang baik, dengan gerakan yang baik, dengan pemahaman yang baik tentang apa yang dilakukan ketika beribadah itu, maka itulah dikatakan pendidikan yang sukses dan berhasil. Maka dari itu kita semua, para pendidik dan semua yang terlibat dalam pendidikan di sekolah dan juga orang tua di rumah, itu harus mendorong anak didik di sekolah, juga anaknya di rumah, untuk meraih 3 kompetensi itu. 3 ranah itu terpenuhi secara berimbang, baik intelektualnya, baik sikap, emosionalnya, juga dari sisi spiritualnya dia punya kemampuan yang baik dalam mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Maka itulah adalah pendidikan yang berhasil, yang sesungguhnya. Demikian, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.